اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتح إلى رسولنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وجميع سادات علي وعلى وصول وفروئهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'da. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'id, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin
وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلوني الجنة ويباعدوني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin wal Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wal Habib Taufiq As-Sagab wa Jamil Habaib wal Hadirin, pengurus Masjid Al-Muttaqin dan seluruh yang hadir yang saya muliakan, yang saya hormati. Kita sampai ke hadis 29 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis dari sahabat yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada saya suatu amalan yang menyebabkan diri saya masuk ke surga dan menjauhkan diri saya dari api neraka. Nabi bersabda sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demi Allah, sungguh kau telah bertanya tentang sesuatu yang begitu besar, dan sesungguhnya hal itu sungguh mudah bagi orang yang Allah mudahkan dirinya. Kamu menyembah kepada Allah dan kamu tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kamu mendirikan salat dan kamu menunaikan zakat dan kamu berpuasa di bulan suci Ramadan dan kamu melaksanakan ibadah haji. Kemudian Nabi bersabda, maukah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah tameng pelindung dan sedekah memadamkan atau menggugurkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan salat seseorang di tengah malam. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, sampai kepada ayat ya'malun, itu mereka melakukan amalan. Kemudian Nabi bersabda, maukah aku kabarkan padamu
lanjutan dari hadis tersebut, ala ukhbiruka bi ra'sil amr, maukah aku kabarkan padamu puncak perkara, wa amudihi, tiangnya, wa dzurwati sanamihi, dan puncak dari punuknya. Saya berkata, iya wahai Rasul. Maka Nabi bersabda, ra'sul amri al-Islam, puncak dari perkara adalah Islam, wa amuduhu as-shalah, tiangnya adalah solat, wa dzurwatu sanamihi, dan puncak punuknya adalah jihad. Kemudian Nabi bersabda, maukah aku kabarkan padamu, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli, yang menyempurnakan seluruhnya itu? Saya berkata, iya wahai Rasulullah. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, lalu Nabi memegang lidahnya, wa qala, dan bersabda, kufa alaika hadha, jagalah kamu lisan ini. Qultu, saya berkata, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhadhunna bima natakallamu bihi, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami akan diazab dengan sebab lidah yang kami gunakan berbicara. Maka Nabi bersabda, fakilatska ummuk, celaka bagi dirimu. Wa hal yakubbun nas finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Berapa banyak manusia tersungkur di dalam neraka dengan wajah-wajah mereka, atau dengan batang-batang leher mereka, atau manakhir, hidung-hidung mereka, kecuali hasil panen dari lisan-lisan mereka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya. Waqal, dan beliau berkata, hadithun hasanun sahihun, derajat hadis ini adalah hadis hasan atau hadis sahih. Sayyidina Mu'adz bin Jabal meriwayatkan hadis tersebut. Yang luar biasa pertanyaannya ini, pertanyaan yang sangat baik, inti dari ilmu yang ada di dalam agama Islam. Ini alamat orang yang akalnya sudah diberikan cahaya oleh Allah dan hatinya telah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dia pikirkan ketika hidup, tempatnya di mana nanti di akhirat, di surga atau neraka. Itu yang jadi pikirannya sehari-hari. La gair, tidak ada yang lain. Nah, orang yang semacam ini itu tanda bahwa akal dan hatinya telah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qad nawwarallah qalbahu wa aqlahu, orang yang akal dan hatinya telah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi pernah mengatakan, inna nur idza dakhala fil qalbi insyaraha lahu sadr wan fasah. Sesungguhnya cahaya jika Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba, dadanya terasa luas dan lapang. Kemudian sahabat bertanya, tandanya apa wahai Rasul orang yang hatinya telah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Nabi bersabda, tandanya adalah al-inabah ila daril khulud wa tajafi an daril gurur wal isti'dad qabla nuzul. Kata Nabi, tandanya adalah pikirannya itu hanya memikirkan bagaimana nasibnya di akhirat, surga atau neraka. Itu pikirannya ketika hidup di dunia. Dan dia sudah tidak tertipu dengan godaan duniawi. Dan yang ketiga, selalu mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Kalau tiga hal ini ada di dalam diri kita, kata Nabi, dipastikan Allah telah memberikan cahaya dalam hatinya dan dalam akalnya.
Kalau tiga ini ada di dalam diri kita. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, ulul albab. Ya, ulul albab. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quranil Karim menyebutkan makna ulul albab yaitu ahlul uqul wan nuha, orang yang memiliki akal yang sudah dibimbing oleh Allah, akal yang sudah diberikan cahaya, hati yang sudah diberikan cahaya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa tahu hakikat dia hidup di dunia ini tujuannya kemana. Dia tahu mana yang menipu dia ketika hidup di dunia, mana yang harus diutamakan, mana yang harus diprioritaskan. Itu tanda orang akal dan hatinya telah diberikan cahaya. Laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang ulil albab, kata Allah Ta'ala. Contohnya ini ulil albab, Sayyidina Mu'az bin Jabal. Pertanyaannya simple tapi menjadi inti daripada tujuan hidup. Beliau bertanya, wahai Nabi, kabarkan padaku satu amalan yang bisa menyebabkan saya masuk ke dalam surga dan jauh dari api neraka. Itu aja tujuan hidupnya. Jadi Sayyidina Mu'az ini orang yang sudah diberikan cahaya dalam akal dan hatinya. Pikirannya ini, bagaimana saya ini? Setelah saya wafat, saya ke surga atau ke neraka? Ini harus ada di pikiran kita, sehingga nanti berimbang antara ar-roja wal khauf. Ar-roja punya harapan akan rahmat Allah, al-khauf hati-hati, rasa takut akan azabnya Allah. Itu. Nah, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan, tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira, wa wailun liman kana hawahu amira wa aqluhu asira. Sungguh beruntung orang yang akalnya, ini tanda akal yang bercahaya. Sungguh beruntung orang yang akalnya menjadi pemimpin, sedangkan hawa nafsunya menjadi tawanan. Jadi artinya hawa nafsu ini ikut perintah akal. Akal yang sudah diberikan bimbingan cahaya selalu mengajak kepada kebaikan, sedangkan hawa nafsu sifat alaminya selalu melawan perintah Allah. Jadi akal ini yang harus menjadi pemimpin, hawa nafsu menjadi tawanan. Akal yang mengatur hawa nafsu. Kata Ibn Hajar dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, sungguh beruntung orang yang akalnya menjadi pemimpin sedangkan hawa nafsunya menjadi bawahan. Bahasa sederhananya seperti itu. Asir ini artinya tawanan perang. Tapi wailun, celaka, liman kana hawahu amira wa aqluhu asira. Sungguh celaka orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin dan akalnya menjadi bawahan. Jadi akal ikut perintah hawa nafsu. Ini kejahatan yang ada yang dilakukan oleh manusia itu sebab akal menjadi bawahan, hawa nafsunya menjadi pemimpin. Apa yang diperintah oleh hawa nafsu, akal ikut. Akhirnya yang terjadi kerusakan. Jadi akal manusia ini sesuatu yang paling mulia. Semua manusia ketika Allah ciptakan akalnya itu, fitrahnya itu taat sama Allah. Akal gak ada yang bermaksiat kepada Allah. Akal ini secara alami sudah tahu tujuan hidupnya kemana. Akal ini ketika Allah ciptakan sudah faham siapa yang harus disembah. Tapi yang hawa nafsu ini diciptakan dari awal menjadi pembangkang. Ketika Allah ciptakan hawa nafsu, Allah tanya kepada hawa nafsu,
Kamu kenal saya? Kata Allah. Dia mengatakan, iya saya kenal. Kau Tuhan. Begitu. Aku juga tidak akan taat kepadamu. Bahasa kasarnya begitu. Jadi dari awal diciptakan nafsu, nafsu sudah mengatakan, saya tahu kamu Tuhan, tapi saya tidak taat kepadamu. Tapi kalau akal Allah ciptakan, Allah tanya kepada akal, hal araftani, kamu kenal saya? Kata akal, ya saya kenal engkau, engkau Tuhanku dan aku akan taat kepadamu. Itu. Jadi jangan sampai hawa nafsu ini yang mengatur kita. Jangan sampai akal dan hati kita tunduk kepada perintah hawa nafsu. Itu. Nah, Sayyidina Muaz bin Jabal dapat pengakuan dari Nabi. Nabi pernah mengatakan, a'lamukum bil halal wal haram Muaz bin Jabal. Orang yang paling mengetahui ilmu halal haram adalah Muaz bin Jabal, kata Nabi. Beliau masih muda, meninggal tidak lebih usia 30 tahun lebih. Meninggal syahid terkena wabah taun di Syam. Ya. Dan Nabi mengatakan orang yang wafat karena kena wabah taun, wafatnya syahid. Asy-syuhada khamsatun, kata Nabi. Para syuhada ada 5. Salah satunya al-mat'un, yang meninggal kena wabah taun. Sayyidina Muaz bin Jabal wafat syahid fisabilillah kena wabah taun, dan beliau juga salah satu sahabat yang pernah dikirim oleh Nabi, diutus untuk berdakwah ke Yaman di kota Taiz. Dikirim 3 orang sahabat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikirim ke Son'ah. Dakwanya berhasil, semua suku yang di sana Islam di tangan Sayyidina Ali. Masuk Islam di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Abu Musa al-Ash'ari. Nabi kirim ke Zabid. Berhasil dakwah beliau. Bahkan membangun masjid ketiga dalam sejarah Islam. Masjid pertama itu Masjid Quba dalam sejarah Islam, ya. Masjid kedua yang dibangun Masjid Nabawi. Masjid ketiga masjid yang ada di Zabid, dibangun oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian Sayyidina Muaz bin Jabal dikirim oleh Nabi ke Taiz. Nah, semuanya di Yaman. Dan Nabi sudah mengatur, sampai di sana kalian bangun masjid, lokasinya di sini dan di sini dan di sini. Sampailah mereka ke Yaman, dakwah diterima, masuk Islam penduduk Yaman dari 3 kota tersebut. Kemudian melaksanakan wasiat Nabi untuk membangun masjid di lokasi yang sudah ditentukan oleh Nabi. Dibangun. Sampai sekarang masjidnya ada, 3-tiganya ada masjidnya. Di Son'an namanya Masjid Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Di Taiz Masjid Sayyidina Muaz bin Jabal. Dan di Zabid Masjid Abi Musa al-Ash'ari. Dibangun 3 masjid dengan lokasi yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dengan teknologi yang ada di zaman kita, menggunakan satelit, 3 masjid itu sejajar, dan sejajarnya sampai ke Ka'bah. Sejajar dari Son'a, kemudian Zabid, Taiz, kemudian Ka'bah. Itu kalau pakai satelit Google Map itu sejajar. Dari mana Nabi bisa menentukan lokasi dan bisa sejajar dengan Ka'bah? Ya, menggunakan bukan teknologi manusia, tapi teknologinya Allah Ta'ala. Qudratullah. Gitu. Nah, ini Sayyidina Muaz bin Jabal. Beliau bertanya dengan pertanyaan yang luar biasa tadi. Kabarkan padaku wahai Rasulullah satu amalan yang menyebabkan diriku masuk ke dalam surga. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, yang hari lahirnya di bulan Rajab tanggal 13 kemarin.
Tanggal 13 kemarin itu hari lahirnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Meninggal bulan suci Ramadan. Ya, Sayyidina Ali mengatakan, "Man jama'a sitta khisal lam yada' lil jannati matlaba wala 'anil nari mahraba. Man 'arafa Allah fa'ata'ah wa man 'arafa syaitan fa'asah wa man 'arafa al-haqqa fattaba'ah wa man 'arafa al-batila fajtanabah wa man 'arafa ad-dunya fa'arada anha wa man 'arafa al-jannata fatalabaha." Siapa yang mengumpulkan 6 perkara, maka dia akan masuk ke surga dan pasti akan jauh dari api neraka. Saya terjemahkan secara sederhana aja. 6 perkara jika dikumpulkan pasti masuk surga dan pasti dijauhkan dari api neraka. Yang pertama, siapa yang mengenal Allah, maka taatilah Allah. Yang kedua, siapa yang mengenal syaitan sebagai musuh, maka ingkari perintahnya. Yang ketiga, siapa yang sudah mengetahui satu kebenaran, maka amalkan kebenaran tersebut. Yang keempat, siapa yang telah mengetahui satu dosa atau kebatilan, maka jauhilah kebatilan tersebut. Yang kelima, siapa yang sudah mengetahui bahwa dunia ini yang bisa melupakan kita kepada akhirat dan menipu kita, melalaikan kita, maka berpalinglah darinya. Dan yang keenam, siapa yang sudah mengetahui surga, maka berusahalah meraihnya, bersungguh-sungguhlah menggapainya. Kata Imam Ali, 6 hal ini jika dikumpulkan, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Yang penting kita jaga 4 hal, ya, sesuai dengan doa. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Ya Allah, aku minta padamu surga dan segala sesuatu yang membuat aku dekat dengan surga dari amal. Kalau mau surga harus beramal. Bagaimana seorang tidak mau beramal kemudian menghayal nanti masuk surga? Mustahil. Sholat ditinggal 5 waktu, puasa tidak dikerjakan, zakat tidak ditunaikan, kemudian amal soleh tidak dilakukan, wala hadir majlis sekali walau marah, wala kenal ulama, belajar pun tidak mau. Mau gimana? Terus menghayal masuk surga. Makanya doa tadi menyebutkan kalau mau masuk surga harus ada amal, walaupun bukan amal itu yang memasukkan kita ke surga, tapi itu adalah syarat meraih rahmatnya Allah. Karena surga dengan amal kita, gak bisa kita beli surga dengan amal, karena amal kita kurang. Tapi Allah sudah menyatakan kalau mau raih surga harus dapat rahmatku, harus dapat ridhoku, dan cara mendapatkan rahmat dan ridhoku adalah dengan beramal baik. Inna rahmatullah goribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang pertama harus beramal. Tambah amalan yang sunnah lebih baik, tambah amalan-amalan zikir, tambah amalan-amalan membaca Al-Quran. Insya Allah ini pertanda bahwa kita dekat dengan surga. Yang kedua, Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma gharraba ilayya min qaulin wa amalin. Ya. Tadi yang pertama qaul, ya. Qaul dengan amal kita gabung aja. Karena qaul itu misalnya dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, tidak menggunjing orang, tidak mencaci maki orang, tidak memfitnah orang. Lidah kita gunakan sebaliknya hanya zikir, sebut ilmu, baca Al-Quran, memuji orang yang berhak untuk dipuji. Nah, ini lisan ini membantu untuk mendekatkan diri kita ke surga. Amal, ucapan
Yang ketiga, niat. Selalu setiap saat niat itu harus baik. Saya hadir ke majlis niatnya untuk belajar ilmu agama, untuk bisa mendapat fadilah majlis ilmu, untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara, silaturahmi dan seterusnya. Saya beramal baik niatnya. Semua niat harus diatur, niat yang baik. Dan yang keempat paling penting, keyakinan, i'tiqad. Ikuti keyakinan beragama sesuai dengan keyakinan yang benar. Misalnya keyakinan-keyakinan yang bisa merusak amal ibadah kita, yaitu keyakinan-keyakinan yang menyatakan bahwa Allah itu berjisim misalnya. Allah itu seperti makhluk. Allah itu diimajinasikan wujudnya seperti ini dan seperti itu, dan lain sebagainya. Itu namanya i'tiqad. Begitu juga minta dijauhkan dari api neraka, sama, dari amal, dari ucapan, dari amal, dari niat dan i'tiqad. Kalau empat ini kita jaga, insya Allah kita ketika meninggal dunia bisa meraih husnul khotimah. Jadi ini pertanyaan luar biasa. Kemudian beliau mengatakan lagi, amalan ini bisa menyebabkan saya masuk surga, kata Sayyidina Muaz bin Jabal, dan bisa membuat saya jauh dari api neraka. Kalau mau jauh dari api neraka, tinggalkan semua keburukan. Semua yang buruk ditinggalkan, semua yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Ada ungkapan ahli hikmah mengatakan, arba'atun, ya, arba'atun qabihah walakin arba'atun minha akbah. Ada 4 perkara yang buruk, akan tetapi 4 perkara darinya lebih buruk. Adzanbu minasyab qabih wa minasyekh akbah. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh pemuda itu satu keburukan. Namun jika dilakukan oleh orang yang sudah tua lebih buruk. Anak muda melakukan dosa buruk, lebih. Tapi kalau orang yang sudah tua melakukan dosa lebih buruk lagi, akbah. Itu Allah. Di neraka itu ada orang tua masuk neraka. Tahu kata Nabi apa? Innallaha yastahi an yu'adziba syaibah. Allah malu mengazab orang tua di neraka. Sesungguhnya Allah malu ingin mengazab orang yang sudah tua. Segan, kasihan. Nah, harusnya orang yang sudah tua harus lebih malu kepada Allah ketika bermaksiat. Kenapa? Karena memang yang sudah tua, mohon maaf, ya, itu saatnya total dalam taat, total di dalam ketakwaan kepada Allah, total di dalam ibadah semampunya dengan kondisinya. Mindsetnya hanya memikirkan saya mau ke surga, selesai, jangan pikir yang lain, la gair. Bukan waktunya mikir dunia, stop sudah. Dia maksiat di usia tua, naudzubillah min dzalik. Akbah, kata ahli hikmah, ya, sangat buruk. Ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 wafat 261 Hijriah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasul bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim, syaikhun zanin
wa malikun kadzab, wa ailun mustakbir. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak mau bicara dengan mereka di hari kiamat, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, bahkan Allah tidak mau melihat mereka, dan bagi mereka disiapkan azab yang sangat pedih. Ini semuanya ungkapan marah ya. Ada orang saking marah kepada seseorang, mau lihat muka saja gak suka, saking marah ya. Kalau sudah gak mau lihat muka, kira-kira dapat syafaat tidak? Ini Allah tidak mau pandang dia, tidak mau bicara dengan dia, tidak mau mensucikan dia, dan disiapkan azab yang pedih. 3 golongan manusia ini. Yang pertama, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syekhun zanin, sudah tua bikin dosa zina, sudah tua melakukan pelanggaran dosa besar. Nah, orang semacam ini gak dipandang oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, penguasa yang tukang bohong. Di situ diistilahkan raja, malik, kadzab. Sama, Allah tidak mau pandang dia di yaumil qiyamah. Yang ketiga, orang miskin sombong. Nah, orang kaya sombong jelek, tapi orang miskin sombong lebih jelek lagi. Kalau orang kaya sombong ada alasan, dia kaya karena hartanya, walaupun itu bukan akhlak yang baik. Orang yang punya jabatan sombong karena jabatannya, ada alasan untuk dia sombong, ada jabatan, walaupun itu bukan hal yang baik. Tapi ini jabatan tidak punya, harta tidak punya, ilmu tidak punya, sombong. Kira-kira apa yang menjadi alasan untuk dia sombong? Makanya ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ini. Ini sifat jelek sekali, jelek sekali. Dikhawatirkan orang semacam ini kalau tidak mau merubah hatinya menjadi tawadu, meninggal dalam keadaan membawa dosa besar dalam hati. Imam Haddad mengatakan, dzanbun la yughfar, meninggal membawa dosa sombong di hati adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Apalagi yang ini, yang miskin sombong, susah sombong. Ketiga golongan ini tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah. Yang kedua, kata ahli hikmah mengatakan, nah, at-takasul ya fi ta'atillah, al-ishtighal bidunya minal jahil ghabih wa minal alim akbah. Orang yang sibuk dengan urusan dunia dan mengabaikan akhirat, meninggalkan kewajiban agamanya karena alasan sibuk terhadap dunia, bagi orang awam itu satu keburukan. Tapi lebih buruk lagi jika orang yang berilmu agama, paham ilmu agama, tapi akhirat dikesampingkan, yang dia kejar dunia. Akbah, lebih buruk lagi mereka. Kisah di dalam Al-Quran, ada Bal'am bin Ba'urah, sezaman dengan Nabi Musa. Ilmunya luar biasa. Mungkin ulama yang paling alim di zaman itu adalah beliau. Tapi keilmuan yang dia miliki, dia gunakan sebagai alat untuk mengejar dunia. Dia menjual agamanya hanya untuk dunia, tujuan hidupnya hanya untuk dunia. Maka Allah katakan apa? Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kilab, atau kamathalil kalb ya, bukan kilab, kalb. Famathaluhu kamathalil kalb. Seandainya ulama tadi, kalau dia mengamalkan ilmunya, dia tidak menjual agamanya untuk dunia, maka kami angkat derajatnya setinggi-tingginya. Akan tetapi memang dia condong hanya kepada dunia. Jadi bukan berarti dilarang sukses duniawi ya, jangan salah paham. Bukan di situ yang dimaksud.
Agama menganjurkan seorang mukmin menjadi orang yang kuat. Al-mu'min al-qawi ahab ilallahi ta'ala minal mu'min dhaif. Orang beriman yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Kuat dari teknologinya, kecerdasannya, ilmunya, hartanya, kekayaan, bagus. Dengan syarat jangan sampai menjadikan itu tujuan dan melalaikan akhirat. Nah ini Bal'am bin Ba'urah, dia udah lupa akhirat. Dia jual agamanya untuk mendapatkan kekayaan dan jabatan. Maka Allah katakan apa? Maka dia condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu, maka permisalan dia seperti anjing, kata Allah Ta'ala. Itu sifat yang sangat jelek. Jilat sana, jilat sini. Ya, derajat yang begitu mulia dengan ilmu yang dia rusak bukan dirinya saja, tapi ilmu agama ini menjadi hina di mata orang-orang yang jahat. Karena sebab dia sejatinya orang yang berilmu agama, sejatinya harusnya orang yang paling zuhud terhadap dunia. Sejatinya orang yang paham agama pasti orang yang paling warok terhadap hukum Allah. Manizdada ilma wa lam yazdad minad dunya zuhda lam yazdad minallahi illa bu'da. Dalam satu riwayat, siapa yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah zuhud terhadap dunia, maka sesungguhnya dia bukan bertambah dekat kepada Allah, tapi justru bertambah jauh. Yang ketiga, kata ahli hikmah, at-takasul fi ta'atillah min jami'in nas ghabih wa minal ulama wa talabah akbah. Malas dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah bagi orang awam itu satu keburukan, tapi malas dalam ketaatan bagi ulama dan para penuntut ilmu agama itu lebih buruk. Gimana ulama ceramah sana sini, sholatnya telat terus, asar di waktu maghrib, maghrib di waktu isya, isya di waktu subuh. Wa sholat sunnah tidak pernah kerjakan, wa duha tidak dikerjakan, tahajud tidak dikerjakan, wirid tidak pernah dibaca, Al-Quran tidak pernah dibaca. Yang dia sibuk hanya ceramah sana sini, ceramah. Ini lebih buruk. Karena tuntutan ilmu itu, tujuan kita belajar ilmu itu untuk diamalkan. Makanya Imam Ghazali bingung, ada orang belajar susah payah mendapatkan ilmu nih, ilmu agama ini, kemudian tidak mengamalkan. Kata Imam Ghazali, ini orang gila. Al-ilmu bila amal junun. Ilmu tanpa amal adalah satu kegilaan, kata Imam Ghazali. Wal amal bila ilm la yakun, dan amal tanpa ilmu tidak akan ada. La yakun. Nah, sehingga ini menjadi satu ancaman ya, dari Nabi SAW bagi para ulama atau yang diakui sebagai ulama dengan ilmu yang dia pelajari tapi dia tidak mengamalkan. Ada ancaman keras dari Nabi SAW. Inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'allahu ta'ala bi'ilmihi. Sesungguhnya paling kerasnya azab di hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini paling berat azab itu. Karena ilmu ini yang dipelajari tidak terhitung pahala dalam satu riwayat kecuali sudah diamalkan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan mereka berikan gelar sebagai faqih, ahli fikih. Imam Syafi'i mengatakan kalau sudah diberikan gelar ahli fikih bukan hanya faham hukum, tapi seberapa banyak hukum yang sudah diamalkan, bukan hanya sekedar memahami hukum. Makanya Imam Syafi'i mengatakan innal faqih huwal faqih bi fi'lih laisal faqih bi nutqih wa maqalih. Orang yang faqih itu faqih dengan perbuatan, dengan amal. Bukan faqih itu hanya dengan lisan atau ucapan, bukan hanya bicara, tapi penerapan hukum itu yang dihitung sebagai faqih. Kemudian yang keempat, yang paling buruk, yang keempat, kata ahli hikmah adalah
at-takabbur minal agniya gobih wa minal fuqara'i akbah. Yang tadi itu awal dalam hadis, sesungguhnya sombong bagi orang-orang kaya itu satu keburukan, akan tetapi lebih buruk lagi jika yang sombong orang fakir miskin. Nah, sifat sombong ini, ikhwan muslimin rahimakumullah, ada satu riwayat Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya ada seberat biji zarah. Biji zarah ini kalau merujuk di kamus modern bahasa Arab, kamus kekinian, itu artinya atom. Atom itu kan nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus menggunakan alat ya, mikroskop. Artinya sekecil sekali itu. Sekecil itu, kata Nabi, seukuran itu ada kesombongan di hati, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Di riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya al-kibriya, kesombongan itu batrul haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dalam Al-Quran itu sifat-sifatnya orang-orang munafikin, sifat-sifatnya orang-orang musyrikin, sifat-sifatnya orang-orang kufar, orang-orang kafir. Abu Jahal itu percaya Nabi Muhammad itu Nabi, percaya, sangat percaya. Pernah sahabatnya itu diajak untuk memerangi Nabi Muhammad. Kemudian sahabat ini orang luar, bukan orang Makkah, jadi tidak kenal secara personal siapa ini Nabi Muhammad. Terus Abu Jahal ajak dia berbicara empat mata. Kata sahabatnya Abu Jahal, kita mau perangi siapa ini? Kata Abu Jahal, perangi Muhammad. Salahnya dia apa? Apa dia akhlaknya tidak baik? Jangan bilang dia akhlak tidak baik. Di antara kami, orang yang paling baik itu dia akhlaknya. Ini Abu Jahal nih, Abu Jahal. Jangan pernah kau katakan dia tidak berakhlak baik. Dan saya tidak pernah temukan satu manusia yang akhlaknya paling baik seperti Muhammad. Dia lafadzkan begitu, Muhammad ya. Kalau kita harus pakai adab, pakai gelar Sayyidina Muhammad, An-Nabi Muhammad SAW. Gak boleh sebut nama langsung. Tapi ala sabili riwayah wal hikayah, sekedar jalan cerita boleh ya, karena Abu Jahal tidak mungkin panggil An-Nabi Muhammad. Abu Jahal mengingkari Rasul sampai mati. Kemudian temannya mengatakan, oh berarti dia bukan akhlaknya baik. Iya, akhlaknya baik. Okay. Apakah dia mengaku sebagai seorang nabi? Dia seorang pembohong, berarti mengaku sebagai seorang nabi. Jangan pernah katakan dia pembohong. Kami hidup bersamanya dari sejak kecil sampai hari ini, belum pernah dia berbohong sekalipun. Jadi kamu jangan tuduh dia sebagai pembohong. Ini temannya bingung. Terus salahnya apa kita perangi dia? Saya bilang dia orang jahat, kamu mengatakan dia orang baik. Dapat informasi, rumor beredar, dia mengaku sebagai nabi, kamu mengatakan itu benar, dia jujur, dia bukan pembohong. Terus yang kita perangi apa ini? Teman-temannya, ya begini, Bani Hashim ini sudah punya jabatan semua. Yang jadi kepala suku Bani Hashim, kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib, wafat pamannya Sayyidina Abu Thalib menjadi pemimpin, yang megang Ka'bah mereka, yang megang air Zam-Zam mereka, yang megang urusan orang-orang ibadah haji mereka juga. Nah ini sekarang kalau dari mereka jadi nabi, saya dapat jabatan apa ini? Dan saya ketika beriman akan jadi bawahannya, saya tidak mau. Berarti yang menghalangi dia apa? Kesombongan dan cinta dunia. Tapi kalau percaya, percaya dia. Makanya ada pepatah mengatakan, al-fadlu man syahida bihi a'da'u.
Orang yang betul-betul mulia itu, yang akhlaknya sangat luar biasa, jika ada musuh memuji. Kalau sudah ada musuh memuji seseorang, itu berarti akhlaknya luar biasa. Sebagaimana Abu Jahal sebagai musuh bebuyutan Nabi, tapi memuji Nabi Muhammad SAW. Kalau teman muji teman itu biasa, atau ada hubungan kerabat dan lain sebagainya. Tapi ini musuh loh, musuh yang paling memusuhi Nabi, tidak mendapatkan keburukan dari Nabi Muhammad SAW. Gak bisa dicela Nabi Muhammad. Bahkan Allah setting namanya saja itu Muhammad. Itu arti namanya Nabi Muhammad, manusia yang sangat dipuji oleh Allah, manusia yang sangat mulia. Jadi namanya saja itu sudah mulia, Muhammad. Nah ini orang kaya sombong gobi kata ulama, tapi orang miskin sombong lebih buruk lagi. Kesombongan sifatnya orang munafikin, sifatnya orang-orang musyrikin. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, jika dipanggil kepada mereka orang-orang munafik untuk menghadap Nabi SAW, dan Nabi dengan sukarela menerima mereka, dan Nabi secara khusus akan berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Sudah dikasih tawaran begitu oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka gak mau berpaling, mereka menghalangi diri mereka. Sebabnya apa? Kata Allah Ta'ala, wahum mustakbirun, karena mereka itu sombong. Iblis juga begitu. Allah sifati dengan apa? Pembangkangan dari iblis, sifat utamanya itu karena ada penyakit kesombongan. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan mau dan dia sombong, kata Allah Ta'ala, dan dia termasuk orang-orang yang ingkar. Nah, jadi ini sifat ini harus dihilangkan. Kita gak ada pilihan lain, harus jadi orang tawadu. Gak ada pilihan lain. Orang yang selamat di akhirat meninggal bawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak turunannya kecuali orang yang berjumpa dengan Allah membawa hati yang selamat. Hati yang selamat dari dosa-dosa hati. Itu. Biqalbin salim. Ada yang pernah zalimi kita, kita maafkan. Selesai. Semua ada hitungan di sisi Allah Ta'ala. Nabi hati tersakiti ketika pamannya dimutilasi, Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib dimutilasi, sampai-sampai Nabi melihat pelaku pembunuhnya itu tidak sanggup. Dia sudah masuk Islam, namanya Wahsy. Nabi maafkan, tapi Nabi mohon kepada Wahsy, selama saya hidup, saya mohon jangan pernah kau berdiri di hadapan saya, karena tiap kali saya melihat wajahmu, saya terkenang bagaimana paman saya dimutilasi di perang Uhud. Tapi saya maafkan kamu, kata Nabi Muhammad SAW. Wahsy ingin membalas kesalahannya. Akhirnya di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada nabi palsu muncul, Musailam al-Kadzab atau Musailim al-Kadzab, yang ada di Yarmuk. Zaman dulu namanya Yarmuk. Tahu zaman sekarang Yarmuk itu apa namanya? Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Situ tempat Bani Hanifah. Nah, sekarang dibuat pesta, dibuat ya, diundang. Walhasil deh, rusak di sana. Ya, sudah bukan rahasia ya, orang sudah paham semua. Ternyata tempat itu memang dari dulu gak berkah. Situ tempat base campnya nabi palsu di situ. Wahsy ingin membalas kesalahannya. Dulu pernah membunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah tetap mulia. Ya, sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Sayyidus Syuhada
yaumal qiyamah ammi Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Pemimpin para syuhada di hari kiamat paman saya, Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Ini syuhada yang ada di umat Islam, baik dari zaman Nabi Muhammad sampai nanti akhir zaman, semuanya syuhada, pemimpinnya beliau. Jenazahnya utuh, ditemukan beberapa waktu, beberapa tahun yang lalu, banjir. Itu jenazahnya tersingkap, masih utuh, darahnya masih mengalir, baunya wangi, sampai-sampai ada batu nisannya tulis ini maqbarah Sayyidina Hamzah. Begitu juga sebelumnya di masa Daulah Umayyah, banjir juga, terbongkar itu jenazah, jasad beliau masih utuh. Tapi yang dahsyat di zaman kita nih, kejadian baru-baru banjir beberapa tahun yang lalu, itu sudah hitungan ribuan tahun masih utuh. Hatinya dimutilasi, hatinya diambil oleh siapa? Hindun, namanya Hindun ya, bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan. Dendam kepada Sayyidina Hamzah karena di perang Badar banyak keluarganya terbunuh. Sayyidina Hamzah jago perang, pemberani, sehingga Allah Ta'ala yang memberikan julukan kepada beliau lewat lisan Nabi Muhammad SAW, Asadullah, singa Allah. Oh, gak takut orangnya, gak ada teman. Kenapa gak ada teman? Karena kalau salah langsung mengatakan ini salah, gak pandang mau lihat siapa gitu. Makanya ketika memeluk agama Islam, itu sahabat-sahabat senang, waduh sudah aman sudah kau. Yang sebelum Sayyidina Hamzah masuk Islam, mereka ibadah sholat sembunyi-sembunyi. Sayyidina Hamzah masuk Islam, mereka ibadah terang-terangan di hadapan pembesar-pembesar Quraisy. Kalau ada Sayyidina Hamzah di samping, mereka berani suruh sholat. Dia katakan, wahai Nabi Muhammad SAW, ini agama benar. Ya, ini agama yang hak. Kalau agama ini agama benar, kenapa disembunyikan? Tunjukkan di hadapan manusia, saya yang jaga kalian. Keluar dia, sholat. Oh, yang lain orang-orang musyrik hanya lihat saja, gak berani. Dengan pedang dia katakan, ayo yang berani ganggu silakan. Kalau mau nanti istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, silakan. Jadi gak kalah berani dengan Sayyidina Umar bin Khattab, ya, Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dan Nabi sangat mencintai beliau. Begitu juga beliau sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pangkatnya paman, tapi usia tidak beda jauh. Ya, usia tidak beda jauh. Nah, itu Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Baik. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasan terkait hadis tersebut. Ini hadis cukup panjang ya. Tapi hadis ini, satu hadis ini kalau kita amalkan, udah kita sudah mengamalkan semua ajaran Islam yang wajib-wajib semuanya. Ya, insyaallah kita diberikan istiqamah, sehat wal afiyah fid din. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna bil tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakil mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.